Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, terutama adik-adik mahasiswa yang mau masuk ke dunia kerja, kita sudah nyampe kepada episode yang ketujuh. Ya, akan kita bahas bagaimana kita memilih jenis pekerjaan. Kenapa memilih jenis pekerjaan ini sangat penting menurut hemat saya, karena urusan pekerjaan ini nanti urusannya itu panjang, baik di dunia ini nanti maupun di akhirat. Sehingga kita dalam memilih jenis pekerjaan ini kita usahakan pekerjaan yang halal begitu. Jadi karena apa? Karena pekerjaan itu merupakan tempat lahan untuk kita mengais rezeki, ya. Kemudian pekerjaan ini atau tempat kerja ini adalah satu kegiatan aktivitas kita sejak kita masuk nanti sampai dengan pensiun, jadi panjang sekali. Kemudian hasil dari kerja kita itu untuk menghidupi keluarga kita, ya. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa bekerja ini nanti akan kita pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, di dalam memilih jenis pekerjaan itu harus yang halal, ya. Yang harus diperhatikan lagi adalah bahwa pekerjaan yang kita ambil atau kita pilih itu tidak melanggar aturan agama atau halal. Yang kedua, tidak melanggar aturan pemerintah. Kemudian sesuai dengan background kalau bisa, tapi kalau enggak tidak masalah karena sekarang ilmu bisa dipelajari, ya. Kemudian menyenangi pekerjaan itu. Jadi kita supaya bekerja itu bisa all out full, ya, gaspol gitu, maka kita harus menyenangi pekerjaan itu. Nah, sekarang kita masuk ke persiapan mental spiritualitas, ya. Memasuki dunia kerja adalah peristiwa yang sangat sakral dan monumental. Momen yang sangat penting, suatu perubahan pola hidup yang luar biasa. Bayangkan dari yang tadinya sekolah atau kuliah, sekarang akan memulai kegiatan baru, yakni bekerja, di mana semua kegiatan dan aktivitas akan berubah. Maksudnya dari dulu kuliah, sekarang bekerja. Menurut hemat saya, yang dimaksud spiritual atau spiritualitas adalah kemampuan kita untuk selalu mengkaitkan seluruh kegiatan dan kejadian dengan keberadaan Tuhan Allah yang Maha Esa. Karena begini sahabatku, kita ini manusia sebetulnya tidak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah. Jadi kalau kita ini melakukan sesuatu hal yang baru dan itu monumental, maka mau tidak mau, ya kita harus mengkaitkan, ya, kegiatan kita tadi dengan keberadaan Allah. Ya, kita minta izin kepada Allah, berdoa, ya, supaya semuanya bisa berjalan lancar. Dan di setiap kita melakukan satu kegiatan, tetap ingat kepada Allah bahwa Allah lah yang memberi kekuatan kepada kita. Pondasi spiritualitas di tempat kerja ini penting, ya. Yang pertama, kita karena namanya pondasi harus dipahami, ya, ini menjadi dasarnya. Yang pertama, untuk apa kita ini diciptakan Allah, ya. Bahwa Allah menciptakan kita ini tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Kemudian kita harus punya tujuan hidup yang hakiki. Jadi tujuan hidup itu nanti akan mengawal dan mengarahkan sikap dan perilaku atau langkah kita untuk selanjutnya, ya, ke depannya itu. Di tempat kerja pun kita harus juga mengkaitkan dengan tujuan hidup kita. Apa? Ya. Jadi tujuan hidup yang hakiki itu adalah mencari kebahagiaan dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah. Sehingga nanti di dalam melakukan kegiatan bekerja, ya, di tempat kerja tentu itu selalu kita ingat bahwa tujuan hidup kita adalah mencari bahagia dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah. Kemudian yang ketiga, setiap kegiatan itu harus kita berpikir atau orientasi kita itu dunia akhirat. Maksudnya
semua apa yang kita lakukan di dunia sekarang ini di dalam pekerjaan itu nanti akan urusannya dengan dunia dan juga dengan akhirat. Maksudnya Allah itu akan membalas begitu, baik nanti di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang keempat, kita yakini bahwa rezeki yang halal yang membuat kita bahagia, sehingga kita di dalam mencari ya rezeki itu kita selalu berpikir bahwa kita akan berusaha untuk mencari rezeki yang halal, sehingga kalau kita mencari rezeki yang halal maka sikap perilaku kita di tempat kerja akan dikawal untuk kita bisa hidup bahagia dunia akhirat. Sahabatku, ini episode ke-7 ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.